Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock dari operasi sistem. Apa sih pengertian deadlock dan latar belakang deadlock? Pengertiannya adalah deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh diubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Nah, pada umumnya kalau bahasa kita sehari-hari kita sebut itu deadlock itu seperti jalan buntu. Karena contohnya seperti ada dua objek yang berada di satu jalur, yang berada di satu arah, itu saling bertabrakan. Contohnya objek A akan ke kiri dan objek B akan ke kanan. Maka ini akan terjadi deadlock namanya. Dan tidak akan bisa berjalan jika salah satunya tidak diberhentikan atau tidak dihilangkan. Contoh dari deadlock seperti gambar ini gambar deadlock pada sebuah jembatan. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita misalkan ini A dan ini B, mereka berlawanan arah dalam satu jalan, dalam satu tempat gini, maka tidak akan bisa berjalan atau tidak bisa dioperasikan. Disinilah terjadinya deadlock pada suatu operasi sistem. Nah, kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Nah, untuk latar belakangnya, misalkan pada suatu komputer terdapat dua buah program, sebuah tipe drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A meminta printer, tetapi printer masih digunakan. Berikutnya juga begitu. B meminta tape drive, sedangkan A masih mengontrol tape drive. Dua program tersebut memegang kontrol atau biasanya kita sebut tabrakan terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang mendapatkan melanjutkan proses masing-masing atau kita sebut berhenti, karena sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, itu tidak akan berjalan. Tetapi tidak ada yang mengalah. Kondisi inilah yang disebut deadlock, atau pada beberapa buku disebut deadly embrace. Nah, di sini kita ada contoh satu lagi dari persimpangan 4 arah ya. A. Terdapat satu jalur pada jalan. Satu jalur pada jalan ini, lalu yang ini. Mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud ini mengarah ke sana, mengarah ke sini, dan ke sini. Untuk mengatasinya, beberapa mobil harus sprint atau mundur, atau bisa berhenti. Seperti yang saya katakan tadi. Dan yang terakhir sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya atau sama sekali tidak dijalankan. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa metode menghadapi deadlock, yaitu metode pencegahannya ya. Yang pertama, metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Yang kedua, metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan tempat syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi Kaufman 1971.
Nah, saya di sini akan memberikan beberapa strategi untuk menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan ya, yaitu yang pertama mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi seperti contoh pada persimpangan tadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses memungkinkan mencapai deadlock. Yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi pendekatan. Ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung ya, yaitu yang pertama, pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi, dan yang kedua, memulihkan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Sekian penjelasan sedikit saya tentang deadlock. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.